Selamat malam semuanya. Selamat malam. Di sini saya ingin mempresentasikan adapun judul presentasi saya yaitu optimalisasi penjadwalan produksi untuk meningkatkan efisiensi operasional pada UMKM Kiki Tailor dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Mary Andriadi STMT. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Jerry Marto Pusunggu dengan NIM 230503047 dari Prodi Teknik Industri. UMKM Kiki Tailor adalah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi pakaian, khususnya fashion custom dan ready to wear. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk dari UMKM ini terus meningkat, namun sistem penjualan produksi yang digunakan masih bersifat manual dan kurang terstruktur, sehingga menyebabkan berbagai kendala dalam operasional, seperti keterlambatan produksi, penumpukan stok, serta penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Penjadwalan produksi merupakan salah satu tahap penting sebelum memulai kegiatan produksi. Waktu penyelesaian produk patut diperhitungkan oleh perusahaan. Keterlambatan produksi akan merugikan perusahaan karena dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Permasalahan penelitian ini berdasarkan gap, yaitu terdapat perbedaan antara perencanaan dan realisasi produksi di UMKM Kiki Tailor. Sistem penjadwalan yang masih manual menyebabkan ketidaksesuaian antara jadwal yang telah dirancang dengan pelaksanaannya, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam produksi dan pengiriman produk. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang ada belum optimal, baik dari segi tenaga kerja maupun mesin produksi. Tidak adanya sistem penjadwalan yang terstruktur menyebabkan waktu menganggur atau idle time yang tinggi, sehingga efisien operasional menjadi rendah. Manajemen stok dan pengelolaan bahan baku juga masih menjadi kendala. Ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan pasar seringkali menyebabkan stok produk yang berlebihan atau justru kekurangan bahan baku. Hal ini menunjukkan perlunya sistem penjadwalan yang lebih terencana dan berbasis permintaan pasar agar produksi dapat berjalan lebih stabil. Jadi dalam penelitian ini saya mendapatkan data di mana data ini terdiri dari job, waktu proses, dan juga due date. Due date ini merupakan titik waktu di mana job ini job ke I harus sudah diselesaikan atau diproses. Jadi saya mendapatkan 10 job dengan 10 waktu proses dan due date-nya juga 10. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem penjadwalan produksi yang optimal dapat diterapkan di UMKM Kiki Tailor dan apa dampak penerapan sistem penjadwalan berbasis teknologi terhadap produktivitas dan pengelolaan sumber daya di UMKM Kiki Tailor. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menentukan sistem penjadwalan produksi yang optimal dapat diterapkan di UMKM Kiki Tailor, dan yang kedua mengukur dampak penerapan sistem penjadwalan berbasis teknologi terhadap produktivitas dan pengelolaan sumber daya di UMKM Kiki Tailor. Batasan penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM Kiki Tailor. Yang kedua, fokus penelitian adalah pada aspek penjadwalan produksi, bukan aspek lain seperti pemasaran atau keuangan. Yang ketiga yaitu penelitian dilakukan dalam rentang waktu tertentu sehingga hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan perubahan kondisi jangka panjang. Asumsi penelitian ini yaitu yang pertama, permintaan pasar terhadap produk UMKM Kiki Tailor itu bersifat stabil selama periode penelitian. Yang kedua, kapasitas produksi atau tenaga kerja dan mesin tidak mengalami perubahan signifikan selama penelitian berlangsung. Dan yang ketiga, data produksi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Penjadwalan produksi merupakan elemen kunci dalam manufaktur yang berfungsi untuk mengatur urutan pekerjaan pada mesin produksi. Dengan penjadwalan tepat, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan keterlambatan dalam proses produksi. Banyak metode penjadwalan yang dapat digunakan seperti Shorter Processing Time atau SPT, Weighted Short Processing Time atau WSPT. SPT itu untuk meminimkan mean lateness, earliest due date atau EDD, algoritma Hodgson, dan algoritma Wilkerson-Irwin. Metode-metode ini membantu dalam menentukan urutan pekerjaan yang paling efektif untuk mengurangi varians waktu penyelesaian job dan membuat proses produksi lebih efisien. Adapun terminologi dalam penjadwalan produksi yaitu yang pertama ada processing time dengan simbol TI, di mana itu termasuk waktu pemrosesan dari job. Yang kedua ready time atau RI, titik waktu di mana job I siap untuk proses. Yang ketiga due date atau DI, titik waktu di mana job I harus sudah diselesaikan atau diproses. Yang keempat slack time,
yaitu selisih waktu antara due date dan waktu pemrosesan, max span, completion time, load time, flow time dari suatu job, lateness, min lateness, maximum lateness, tardiness, lateness, dan min tardiness. Pada metodologi penelitian ini terdapat yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan atau applied research dengan pendekatan kuantitatif. Fokus utamanya adalah optimalisasi penjadwalan produksi menggunakan metode atau algoritma tertentu untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menganalisis kondisi existing dan mengusulkan solusi berbasis metode ilmiah seperti SPT, EDD, atau algoritma penjadwalan lainnya. Yang kedua yaitu ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM KK Tailor yang ada di Kota Langsa, khususnya sistem penjadwalan produksinya. Job-job pada produksi yang meliputi pembuatan pakaian seperti kebaya, jas tas, kemeja, dan lain-lain dengan data empiris berupa waktu proses dan due date. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau X dan variabel independen. Adapun variabel independennya yaitu yang pertama sistem penjadwalan produksi manual dan digital. Yang kedua, metode penjadwalan produksi seperti SPT, LPT, dan metode lainnya. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam penjadwalan seperti software. Yang keempat, pengelolaan bahan baku atau ketersediaan bahan baku dan strategi pengadaan. Sedangkan variabel dependennya yaitu yang pertama, efisiensi operasional atau waktu produksi, tingkat keterlambatan, dan tingkat idle time. Yang kedua yaitu produktivitas produksi atau jumlah output persatuan waktu, perbandingan antara perencanaan dan realisasi produksi. Yang ketiga yaitu biaya operasional atau total biaya produksi sebelum dan sesudah optimalisasi. Dan yang keempat yaitu kepuasan pelanggan atau ketepatan waktu pengirim dan jumlah pesanan yang terpenuhi. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Yang pertama itu adalah variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel independennya itu sistem penjadwalan produksi, metode penjadwalan produksi, pemanfaatan teknologi dalam penjadwalan, dan pengelolaan bahan baku. Sedangkan kerangka konseptual dalam variabel dependen yaitu efisiensi operasional, produktivitas produksi, biaya operasional, dan kepuasan pelanggan. Ini adalah jawaban dari variabel penelitian yang dibuat dalam bentuk kerangka. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini terdapat yang pertama yaitu studi literatur, di mana studi literatur ini mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan penjadwalan produksi, memahami metode-metode penjadwalan seperti SPT, EDD, dan algoritma lain yang relevan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, di mana kita menggali permasalahan yang dihadapi UMKM KK Tailor berdasarkan observasi dan data lapangan atau keterlambatan produksi, idle time, dan penumpukan stok. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, di mana mengumpulkan data produksi itu atau job, waktu proses, dan due date. Di dalam pengumpulan data ini kita lakukan dengan cara wawancara dan observasi sistem kerja existing di UMKM. Yang keempat yaitu ada analisis data, di mana pada analisis data ini kita menganalisis kondisi existing menggunakan metode kuantitatif, mengaplikasikan metode penjadwalan misalnya SPT, EDD, atau algoritma lainnya pada data job mendapatkan solusi optimal. Mengukur efisiensi hasil penjadwalan baru yaitu max span, tardiness, min lateness, dan sebagainya. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem penjadwalan produksi yang optimal di UMKM KK Tailor mampu meningkatkan efisiensi operasional serta produktivitas kerja. Implementasi teknologi dalam sistem penjadwalan juga memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih terarah dan efektif. Dan berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem penjadwalan berbasis teknologi di UMKM KK Tailor berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Jadi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman semuanya selama presentasi ini. Jangan lupa bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Maka dari itu, mari kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa dan sukses selalu untuk kita semua.